Desti sudah ada dalam perjalanan. Sebenarnya, ia tidak pergi ke rumah orang tuanya, melainkan pergi ke apartemen di mana Vina tinggal. Hari ini juga, Desti akan membuat wanita itu terusir dari apartemen yang ditinggalinya. Desti ingin tahu apa yang akan Vina lakukan jika itu sampai terjadi. Hanya butuh waktu 40 menit. Kini Desti sudah tiba di apartemen. Bahkan ia kini tengah menemui pihak apartemen tersebut. Desti akan membuat Vina pergi dari tempat tinggalnya saat ini. Ia tidak rela uangnya digunakan untuk menghidupi benalu seperti dia. "Apa ibu yakin?" tanya Pak Agung. "Yakin, Pak. Saya ada buktinya kok. Lebih baik sekarang Bapak bertindak," jawab Desti. "Baik, saya akan tindak lanjuti sekarang juga," sahut Pak Agung. "Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi." Desti bangkit dan beranjak keluar dari ruangan Pak Agung. Selang beberapa menit, Pak Agung dan pegawai lainnya bergegas menuju apartemen yang Vina tempati. Entah apa yang akan mereka lakukan. Kini mereka sudah tiba di depan pintu apartemen yang Vina tempati. Mereka segera memencet bel, berharap Vina segera membuka pintunya. Dan benar saja, 5 menit kemudian pintu terbuka. "Maaf Bu, jika kami mengganggu istirahat Ibu. Tapi kedatangan kami ke sini ada yang ingin kami sampaikan," ucap Pak Agung. "Iya Pak, ada apa ya?" sahut Vina. Jujur, ia merasa sedikit takut. "Kami mendapat laporan kalau Ibu tinggal di sini bersama pria yang statusnya bukan suami Ibu. Apa itu benar?" tanya Pak Agung. "Kata siapa, Pak?" "Saya tinggal bersama suami saya. Kami menikah secara resmi," jawab Vina. "Kalau begitu, tolong tunjukkan buku nikah kalian," ujar Pak Agung. "Baik, sebentar, saya ambil dulu." Vina berjalan masuk dan menuju ke kamar. Ia hendak mengambil buku nikahnya. Namun, setelah dicari, Vina tidak menemukan apa yang ia cari. "Astaga, buku nikahnya kan ada sama Mas Fahri," ujar Vina seraya menepuk jidatnya. Ia baru ingat jika buku nikah mereka ada pada Fahri. Dengan terpaksa, Vina beranjak menemui pihak apartemen tersebut. "Bagaimana Bu?" tanya Pak Agung. "Maaf Pak, bukunya ada pada suami saya," jawab Vina. "Kalau begitu, coba tunjukkan," sahut Pak Agung. "Tapi suami saya lagi kerja Pak. Nanti kalau sudah pulang, saya suruh untuk menemui Bapak," balas Vina. Berharap semoga Pak Agung tidak memaksa. "Maaf Bu, kami butuh sekarang untuk bukti jika kalian bukan pasangan kumpul kebo," ujar Pak Agung. "Kalau sampai siang nanti Ibu tidak bisa membuktikannya, maka kami akan mengusir Ibu dari sini," lanjutnya. Hal itu membuat Vina terkejut, bahkan khawatir jika Fahri tidak segera datang. Pukul 4 sore, Desti baru pulang. Wanita itu bergegas masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, rumah nampak sepi. Ia melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambil air minum. Tiba-tiba, Desti melihat pemandangan yang memuakkan. Terlihat jika Sari tengah membantu Fahri berjalan menuju meja makan. Menyadari akan kehadiran Desti, kedua manusia itu terlihat gugup dan salah tingkah. Bahkan Sari segera menjauhkan tubuhnya dari Fahri. Desti tersenyum dalam hati. Mungkin mereka berpikir jika Desti akan merasa cemburu. Mungkin dulu iya, tapi sekarang tidak. Untuk apa cemburu?
pada suami seperti Fahri. Nggak ada akhlak, nggak punya perasaan. Des, kamu sudah pulang? Tanya Fahri dengan suara yang masih lemas. Sudah. Mas, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Apa kamu sakit? Tanya Desti dengan raut wajah khawatir. Terlihat jika Sari merasa tidak suka saat melihat Desti menghampiri Fahri dan langsung membantunya untuk duduk. Kalau kamu sakit, kenapa tadi pagi nggak bilang? Ujar Desti dengan masih memasang raut wajah khawatir. Aku cuma lemes, Des, sahut Fahri. Gimana nggak lemes? Obat yang kamu minum kan obat pelemas saraf, batin Desti. Mas, udah makan apa belum? Tanya Desti dan hanya dibalas dengan gelengan oleh Fahri. Makan dulu ya, Mas. Desti segera mengambil piring lalu diisi dengan nasi dan juga lauk. Sini Mas, aku suapin, ujar Desti. Lalu menarik kursi untuk duduk di sebelah suaminya. Dengan telaten, Desti menyuapi suaminya. Terlihat raut wajah Fahri bahagia dengan apa yang sang istri lakukan. Namun tidak dengan Sari. Wanita itu terlihat menahan amarah saat melihat kemesraan yang Desti ciptakan. Ia melakukan itu hanya untuk membuat Sari merasa cemburu. Sari, bagaimana rasanya melihat pria yang kita cintai bermesraan dengan wanita lain? Ya, tapi aku bukan wanita lain karena aku masih istri sahnya, batin Desti. Ekor matanya melirik ke arah Sari. Terlihat jika wanita itu tengah meremas ujung bajunya dengan penuh kekesalan. Selesai makan, Desti langsung mengajak Fahri ke kamar. Dengan susah payah, Desti memapa suaminya sampai ke dalam. Setibanya di dalam, ia langsung membantu suaminya untuk berbaring di atas ranjang. Setelah itu, Desti menyambar handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu, Fahri mencoba untuk meraih ponselnya yang ada di atas nakas. Susah payah, Fahri mengambil benda pipi miliknya itu. Setelah berhasil, ia terkejut saat melihat puluhan pesan serta puluhan panggilan tak terjawab dari Vina. Ingin menelpon balik, tapi itu tidak mungkin. Sama saja Fahri bunuh diri. Ada apa? Vina nelpon dan kirim pesan sebanyak ini, batin Fahri. Gegas ia membuka pesan tersebut satu persatu. Mata Fahri membulat sempurna setelah membaca pesan dari Vina yang kini sudah diusir dari apartemen lantaran tidak bisa memberikan bukti bahwa dia telah menikah. Fahri mengusap wajahnya. Ia baru ingat jika buku nikah mereka ada padanya dan disimpan di rumahnya. Kalau keadaannya tidak seperti saat ini, Fahri pasti sudah mengambil buku tersebut. Namun sayang, jangankan untuk berjalan mengambil buku itu, berdiri saja Fahri belum mampu. Tubuhnya masih terasa lemas, rasanya seperti mimpi, tapi semua itu adalah nyata. Bersambung.